Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega dengan NIM 190141402, kelas 5D PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran berbasis TIK dosen pengampu Ibu Sukmawati SPD MPD. Ini kita akan membahas materi tema 2, yaitu energi. Oke, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas di video kali ini, yang pertama itu kita akan membahas tentang materi sumber-sumber energi. Yang kedua itu perubahan bentuk energi, dan yang ketiga itu energi alternatif. Dan yang keempat itu cara menghemat energi. Baik adik-adik, langsung saja kita masuk pembahasan materinya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu energi? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi yang ada di sekitar kita itu adalah seperti energi cahaya yang berasal dari matahari, kemudian ada energi panas, ada energi gerak, dan ada juga energi bunyi. Nah, energi itu tidak dapat dilihat anak-anak, tetapi bisa kita rasakan. Energi ini tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi berasal dari sumber energi. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Jadi berikut ini adalah sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sumber energi dan juga jenis-jenisnya. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa sumber energi itu berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu sumber energi yang selalu tersedia di alam. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Jadi seperti itu ya perbedaannya adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, adik-adik, sumber energi yang dapat diperbaharui seperti sumber energi yang selalu tersedia. Jadi, sumber energi dapat kita gunakan terus-menerus. Adapun contoh sumber energi yang dapat diperbarui itu yang pertama matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari merupakan energi utama dan energi terbesar bagi bumi. Dan contoh sumber energi yang dapat diperbarui dan yang kedua itu ada air. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dan yang ketiga itu sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu ada angin, yaitu angin sebagai salah satu sumber pembangkit listrik yaitu PLTB. PLTB itu artinya kemudian sumber energi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam, dan jika digunakan secara terus-menerus, sumber daya ini suatu saat akan habis dan berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, adapun contohnya yaitu bahan bakar.
bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur dalam perut bumi selama jutaan tahun. Adik-adik, adapun contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, dan juga ada nah, jadi itulah contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kita akan membahas tentang perubahan bentuk energi. Adik-adik, seperti yang disampaikan tadi bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat ubah dari satu ke bentuk lainnya. Nah, berikut ini akan dijelaskan perubahan bentuk energi. Jadi, silakan disimak ya penjelasannya adik-adik. Sudah mengetahui berbagai macam energi serta sumber energinya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai contoh-contoh perubahan energi. Berikut ini adalah contoh-contoh perubahan. Yang pertama itu ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu adalah lampu. Lampu yang semula tidak menyala, kemudian jika diberikan listrik, maka nantinya akan menyala. Jadi inilah contoh dari energi listrik yang menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua yaitu ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya itu adalah setrika. Setrika yang awalnya tidak panas, kemudian jika diberikan listrik akan berubah menjadi panas. Contoh lainnya yaitu ada oven. Apabila oven ini tidak dialiri arus listrik, maka dia akan tidak dingin, namun kemudian ketika dialiri arus listrik akan menjadi panas. Jadi ini adalah contoh energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang ketiga yaitu ada energi listrik menjadi gerak. Contohnya itu adalah kipas angin. Nah, apabila kipas angin tidak diberikan arus listrik, maka kipas angin tersebut akan diam. Adik-adik, namun ketika kita aliri arus listrik, maka kita akan menjadi bergerak. Begitu dengan mesin cuci, ketika kita tidak dialiri arus listrik, mesin cuci tersebut akan bergerak. Jadi itulah contoh dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya itu ada baterai, kemudian bisa menggerakkan jam-jam yang semula diam dan bergerak, kemudian diberikan energi kimia pada baterai, maka jam tersebut dapat bergerak. Jadi terjadi seperti itu. Kemudian contoh berikutnya yaitu ada dari energi listrik menjadi energi bunyi, dan contohnya itu adalah HP. Di mana apabila HP ini diberikan listrik maka dia tidak akan bisa bunyi, namun ketika HP ini diberikan listrik maka HP tersebut bisa berbunyi. Begitu juga dengan radio. Radio yang semulanya tidak menyala, apabila kita berikan listrik maka radio itu akan bisa menyala dan mengeluarkan bunyi. Nah, selanjutnya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya itu adalah makanan. Nah, makanan ini merupakan energi kimia yang apabila kita makan itu bisa menyebabkan kita melakukan gerakan menjadi energi kimia berubah menjadi energi gerak, yaitu makanan yang kita makan bisa menyebabkan kita melakukan gerakan. Nah, itulah beberapa perubahan bentuk energi dan contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai energi alternatif. Nah, kita banyak memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar sumber energi kita gunakan yaitu berupa bahan bakar fosil. Nah, adik-adik, berikut ini kita akan menjelaskan mengenai energi alternatif. Sebelum kita kembali ke pembahasan, jadi energi alternatif itu adalah energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Jadi apabila bahan bakar fosil itu habis, maka kita bisa gunakan energi alternatif. Berikut ini adik-adik adalah contoh dari energi alternatif. Yang pertama itu ada cahaya matahari, di mana cahaya matahari ini bisa kita rubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut dengan sel surya atau panel.
surya. Jadi dengan panel surya ini bisa kita menghasilkan listrik melalui PLTA ataupun pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kemudian energi alternatif yang kedua yaitu ada air. Nah, air bisa kita gunakan sebagai energi alternatif, yaitu untuk menghasilkan pembangkit listrik. Jadi dengan adanya air itu bisa kita manfaatkan untuk membuat bendungan untuk menghasilkan pembangkit listrik. Adapun pembangkit listrik dari air itu kita disebut dengan PLTA atau pembangkit tenaga air adalah tenaga. Kemudian contoh energi alternatif selanjutnya yaitu ada angin, di mana angin ini bisa kita gunakan sebagai pembangkit listrik dengan alat yang disebut dengan kincir angin. Nah, melalui kincir angin ini nantinya akan menghasilkan arus listrik yang bisa kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB. Adik-adik, kemudian energi alternatif berikutnya yaitu ada yang disebut dengan bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Adik-adik, biasanya berasal dari tumbuhan biji yang mengandung minyak seperti biji jarak. Nah, jadi ini adalah contoh biji sara, kemudian ada biji bunga matahari, kemudian biji kelapa sawit dan kedelai, di mana bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel ini dapat kita gunakan sebagai pengganti solar. Selain tumbuhan biji ini mengandung minyak, ada juga tumbuhan seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi biotanol atau biotanol. Ini dapat digunakan sebagai pengganti bensin ataupun premium dengan cara pengelolaan yang sedemikian rupa anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya bahan bakar biogas. Bahan bakar biogas ini biasanya berasal dari bahan kotoran hewan ternak, baik yaitu sapi maupun babi merah. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Bahan bakar biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai pengganti gas LPG. Nah, caranya yaitu seperti pertama, kotoran hewan ternak itu kita tampung di dalam tanah menggunakan bak penampung, kemudian kita kelola, kemudian nantinya dari kotoran ternak ini akan menghasilkan yang namanya gas metana. Kemudian gas metana ini kita alirkan, kemudian kita tampung sehingga akhirnya akan menjadi gas LPG nantinya. Gas LPG tersebut bisa kita gunakan untuk memasak. Jadi seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh energi alternatif dan juga pemanfaatannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghemat energi. Adik-adik, sebagian besar energi yang dapat kita gunakan itu berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu berupa bahan bakar fosil. Jika kita gunakan terus-menerus, maka bahan bakar fosil tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya. Nah, berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara menghemat penggunaan dari energi. Adapun cara pertama yang dapat dilakukan untuk menghemat yaitu menggunakan alat elektronik perlunya, kemudian mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan dan menggunakan lampu yang hemat energi. Maksudnya itu adalah ketika kalian sudah tidak menggunakan alat elektronik, misalnya kalian sudah selesai menonton, jangan lupa mematikan dan juga mencabut kabel televisi. Kemudian itu selanjutnya cara yang kedua yaitu menaiki kendaraan umum jika bepergian. Tujuannya yaitu menghemat bahan bakar jika menempuh jarak dekat, sebaiknya kita berjalan ataupun menaiki sepeda anak. Nah, adik-adik, namun jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara membuat bak penampung air. Dengan membuat bak penampung air itu dapat menghemat listrik yang digunakan pompa air.
Adik-adik, selain itu kita juga dapat menghemat penggunaan air. Kemudian cara yang tepat yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam di sekitar kita. Nah, kebersihan air, udara, dan tanah sangat berpengaruh dengan ketersediaan energi, dan apabila anak-anak bisa menjaga kebersihan lingkungan, maka sumber daya alam di sekitar kita akan terjaga. Nah, adik-adik, itulah beberapa cara kita yang bisa lakukan untuk menghemat keberadaan energi. Baiklah adik-adik, demikian penjelasan yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.